Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang getaran dan gelombang. Baik, langsung saja pada soal yang pertama ya. Jika bandul berayun melalui titik B ke C kemudian ke A, maka bandul tersebut telah menempuh berapa getaran? Sebenarnya soal ini sangat mudah dikerjakan, tapi tidak ada salahnya jika kita mengingat lagi materi dasar tentang getaran dan gelombang. Perhatikan gerakan bandul berikut. Ya, kita ulangi satu kali lagi ya. Bandul tersebut dikatakan telah menempuh satu getaran penuh karena bergetar dari titik A, kemudian ke C dan kembali lagi ke titik A. Bagaimana dengan getaran yang lain? Misalnya benda bergetar dengan setengah ayunan. Kita lihat ya. Bagaimana dengan 3/4 getaran? Ya, dia bergetar dari A kemudian ke B, kemudian ke C dan berhenti di titik B. Jadi, dari dua percobaan tersebut dapat kita katakan bahwa bandul yang bergerak dari A ke B, maka bandul tersebut telah menempuh 1/4 getaran. Ingat ya, dari A ke B dikatakan bahwa bandul tersebut telah menempuh 1/4 getaran. Kita kembali ke soal. Pada soal tersebut, pada awalnya bandul berada di titik B. Kemudian dia bergerak ke C, kemudian ke B lalu ke A. Berapa getaran yang sudah ditempuh? Nah, yang pertama dari B ke C. Nah, ini telah menempuh 1/4 getaran. Kemudian dari C ke B 1/4 getaran. Dari B ke A 1/4 getaran. Maka total tempuh dari B, C, kemudian ke A adalah jumlah dari ketiganya ini. Maka hasilnya adalah 3/4 getaran. Semoga kalian paham ya. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua. Sebuah bandul mengayun sebanyak 360 kali selama 2 menit. Berapakah frekuensi dan periode ayunan tersebut? Istilah yang ada dalam materi getaran dan gelombang ada beberapa. Yang pertama yaitu amplitudo, kedua frekuensi, ketiga periode. Apa yang dimaksud dengan amplitudo? Pada bandul yang bergetar tersebut, terlihat bahwa dia bergerak bolak-balik melalui titik seimbang, yaitu titik B. Amplitudo adalah jarak
terjauh simpangan dengan titik seimbangnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa amplitudo adalah jarak dari titik A ke B atau dari B ke C, tetapi bukan dari A ke C. Ingat ya, amplitudo adalah jarak dari A ke B atau B ke C, tetapi bukan dari A ke C. Yang berikutnya adalah frekuensi. Perhatikan tayangan berikut. Terdapat sebuah bandul yang ketika dilepas akan berayun dalam waktu tertentu. Misalnya pada tampilan berikut. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bandul tersebut bergetar 10 ayunan. Jadi bisa dituliskan N-nya sama dengan 10 ayunan atau 10 getaran. Kemudian, dalam waktu 10 ayunan tersebut memerlukan waktu sebanyak 50 detik. Jadi bisa kita tuliskan di sini T-nya sama dengan 50 detik atau 50 sekon. Frekuensinya bagaimana? Frekuensi diperoleh dengan membagi jumlah getaran dibagi waktu. Jadi, jumlah getaran 10 dibagi waktu getarnya 50 sehingga diperoleh bahwa frekuensinya adalah 0,2 Hz. Bagaimana dengan periode? Periode hampir sama dengan frekuensi. Percobaannya pun juga hampir sama. Masih menggunakan bandul yang dilepas pada waktu tertentu. Misalnya di sini saya menggunakan jumlah ayunannya sama dengan 10 ayunan atau 10 getaran. Waktu yang digunakan adalah 50 sekon. Periode didapat dengan membagi waktu getar dibagi dengan jumlah getar. Sehingga periode pada getaran tersebut adalah 50 dibagi dengan 10. Sehingga periodenya adalah 5 sekon. Semoga paham ya. Kita kembali ke soal. Di soal tadi, sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Jadi ini adalah N. Selama 2 menit. Maka ini adalah T-nya. Tapi ingat, waktu yang digunakan satuannya adalah dalam sekon. Sehingga 2 menit di sini harus diubah ke sekon atau detik. Sehingga dia sama dengan 60 dikali 2. Berapakah frekuensi dan periodenya? Maka frekuensi di sini ditanya adalah F, periode di sini adalah T. Dari soal tersebut, tadi bisa kita tuliskan N-nya sama dengan 360, T-nya 120, maka frekuensi didapat dengan rumus N per T atau jumlah getaran dibagi waktu, sehingga diperoleh 360 dibagi 120 sama dengan 3 Hz. Bagaimana dengan periode? Periode tinggal kita balik saja.
sehingga didapatkan bahwa periodenya adalah 1/3 sekon. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Frekuensi suatu gelombang 300 Hz mempunyai panjang gelombang 10 meter. Berapakah cepat rambat gelombang ini? Getaran adalah gerakan bolak-balik dari suatu benda melalui titik seimbangnya. Gelombang adalah gerakan yang merambat dalam suatu medium. Pada gambar ini terdapat sebuah gelombang. Jika tampilannya seperti ini, maka dikatakan bahwa jumlah total gelombangnya ada 2. Dalam satu gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Jarak antara satu puncak dan satu lembah gelombang biasa kita sebut dengan istilah lambda. Dan amplitudonya terletak di daerah sini, yaitu jarak simpangan terjauh dengan titik seimbangnya. Kemudian kita ingat lagi bahwa rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Diingat ya, V sama dengan lambda kali F. Kita kembali ke soal yang tadi. Frekuensi suatu gelombang 300 Hz, maka ini adalah F-nya. Mempunyai panjang gelombang 10 meter, maka ini adalah lambda. Berapakah cepat rambat gelombangnya? Yang ditanya adalah V. Dari soal bisa kita tuliskan, ini tadi F-nya, kemudian ini lambda, ditanya V. Maka kita menggunakan rumus V sama dengan F kali lambda, tinggal dimasukkan saja, dikali, hasilnya adalah 3000 meter per sekon. Begitu? Kita lanjut ke soal nomor 4. Berapakah cepat rambat pada gelombang berikut jika waktu yang dibutuhkan untuk merambat adalah 1 detik? Sebenarnya soal ini sangat menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena yang diketahui dari soal ini adalah yang pertama meter dan yang kedua adalah detik. Jika ditanya kecepatannya, kita tinggal membagi saja meter dibagi detik. Sehingga 60 dibagi 1 hasilnya adalah 60. Tetapi jika kita ingin mengerjakan menggunakan konsep dari getaran dan gelombang, kita bisa simak pada pembahasan berikut. Di sini terdapat sebuah gelombang yang mempunyai panjang 60 meter. Gelombangnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah gelombangnya ada 6. Waktunya 1 sekon. Maka bisa kita tuliskan T-nya sama dengan 1, F-nya sama dengan 6 Hz. Didapat dari mana 6 Hz? Iya, didapat dari frekuensi, rumusnya adalah N per T. N-nya tadi adalah jumlah gelombang.
jumlah gelombangnya 6, waktunya 1, sehingga 6 dibagi 1 ketemunya 6. Jaraknya adalah 60 meter. Nah, dari jarak ini bisa kita peroleh lambdanya 10 meter. Dari mana? Dari 60 dibagi 6. Karena di sini jumlah gelombangnya adalah 6. Kita ingat kembali bahwa lambda itu adalah jarak satu puncak dan satu lembah. Sehingga kalau ditanya kecepatannya, maka kita menggunakan rumus V sama dengan F kali lambda, diperoleh bahwa lambdanya adalah 10, F-nya adalah 6, maka hasilnya adalah 60. Sama dengan hitungan cepat yang kita lakukan tadi, 60 dibagi 1. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimanakah perbedaan gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Gelombang dibagi menjadi dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal biasa kita kenal dengan gelombang yang mempunyai arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Maksudnya bagaimana? Perhatikan pada tayangan berikut. Di sini terdapat arah getaran atau arah usikan yang arahnya ke atas atau ke bawah. Nah, ketika ada tali atau benda yang diberi usikan arahnya ke atas atau ke bawah, ternyata benda tersebut mempunyai arah rambat gelombangnya ke samping yang arahnya tegak lurus dengan arah getarannya ini tadi. Sehingga dikatakan bahwa gelombang transversal ini adalah gelombang yang mempunyai arah rambat getaran gelombangnya tegak lurus dengan arah usikan atau arah getarannya tadi. Bagaimana dengan gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambat gelombangnya. Jadi kalau usikan atau getarannya ke kanan, maka arah gelombangnya juga ke kanan. Sehingga dikatakan bahwa arah getaran searah dengan arah rambat gelombang. Semoga kalian paham ya. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang pada riak air, dan lain-lain. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, gelombang pada pegas atau selingki. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, frekuensi gelombang tersebut adalah, kita cermati bersama ya. Dari soal diketahui bahwa V-nya sama dengan 30. Kemudian lambdanya adalah 3 dibagi 2,5. Mengapa bisa demikian? Karena lambda itu adalah panjang satu gelombang, yaitu satu puncak, satu lembah. Jadi kalau di sini panjangnya 3 meter, kemudian di sini terdapat 2,5 gelombang, maka panjang setiap gelombangnya adalah
3 dibagi 2,5. Kemudian yang ditanya frekuensi, maka menggunakan rumus dasar V sama dengan lambda kali F, sehingga didapat F sama dengan V dibagi lambda, diperoleh 30 dibagi 3 dikali 2,5 sama dengan 10 dikali 2,5 sama dengan 25 Hz. Gitu. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang pada riak air, dan lain-lain. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, gelombang pada pegas atau slinky. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, frekuensi gelombang tersebut adalah, kita cermati bersama ya. Dari soal diketahui bahwa V-nya sama dengan 30. Kemudian lambdanya adalah 3 dibagi 2,5. Mengapa bisa demikian? Karena lambda itu adalah panjang satu gelombang, yaitu satu puncak, satu lembah. Jadi kalau di sini panjangnya 3 meter, kemudian di sini terdapat 2,5 gelombang, maka panjang setiap gelombangnya adalah 3 dibagi 2,5. Kemudian yang ditanya frekuensi, maka menggunakan rumus dasar V sama dengan lambda kali F, sehingga didapat F sama dengan V dibagi lambda, diperoleh 30 dibagi 3 dikali 2,5 sama dengan 10 dikali 2,5 sama dengan 25 Hz. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut ya. Pertanyaannya adalah, cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik meter per sekon. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Adik-adik, sebenarnya untuk soal semacam ini ada kata kunci yang bisa kita pegang. Jadi, kalau diketahui jarak satuannya dalam meter, kemudian waktu satuannya dalam sekon, kemudian ditanya cepat rambat gelombang, maka kita bisa mengerjakannya menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi kalau untuk kasus soal nomor 7 ini, maka secara cepat kita bisa menghitung kecepatan gelombangnya adalah jarak dibagi waktu. Berapa jaraknya? Kita lihat pada gambar, di sana jaraknya adalah, nah dari sini. Nah, ketemu di sini. Jaraknya adalah 20 meter. Waktunya berapa? Waktu untuk menempuh 20 meter ini adalah 1 detik. Sehingga kecepatan rambat gelombang tersebut adalah 20 dibagi 1, sehingga jawabnya adalah 20. Begitu, mudah bukan? Jadi, kalau adik-adik ketemu soal yang ditanya cepat rambat gelombang atau di dalamnya terdapat cepat rambat gelombang, tetapi melibatkan jarak dan waktu,
maka kalian bisa langsung mengerjakan menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Bagaimana jika ingin menghitung menggunakan konsep dasar materi getaran gelombang? Baik, kita cermati bersama-sama. Dari gambar tersebut, terdapat 2,5 gelombang. Didapat dari sini ya, 1, 2, kemudian ini ada setengah. Jadi terdapat 2,5 gelombang. Maka lambda dari gelombang ini adalah, kita ingat lagi lambda tadi apa? Lambda adalah jarak antara puncak dan lembah gelombang. Sehingga pada gambar ini, pada gelombang ini, lambdanya adalah 20 meter dibagi 2,5. Sementara itu dulu untuk lambda. Kemudian kita lanjut ke frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getar atau jumlah gelombang dibagi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh gelombang tersebut. Di sini terdapat 2,5 gelombang dalam waktu 1 sekon, sehingga frekuensinya adalah N dibagi T. N-nya adalah 2,5, waktunya adalah 1. Sehingga kalau ditanya cepat rambat gelombang, kita tinggal menuliskan rumusnya V sama dengan F kali lambda, di mana lambdanya adalah 20 dibagi 2,5 dikali frekuensinya 2,5 dibagi 1. Hasilnya adalah 20. Sama dengan cara hitung cepat yang kita lakukan tadi pada cara yang pertama tadi. Semoga kalian paham ya untuk soal nomor 7 ya. Kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, hati-hati, jangan terkecoh. Terdapat berapa gelombangkah pada gambar tersebut? Ya, di sana terdapat 3 gelombang. Tetapi kalian harus hati-hati. 3 gelombang itu dari ujung kiri sampai dengan ujung paling kanan. Tetapi di soal, di sini diketahui jaraknya 7,5 bukan untuk kesemuanya, tetapi hanya dari ujung kiri sampai pada garis ini. Nah, jadi 7,5 meter ini sama dengan 2,5 gelombang. Jadi yang ini tidak ikut ya untuk yang paling belakang. Nah, jika gelombang di atas merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, berapa frekuensi gelombangnya? Kita lihat ya pembahasannya. Apakah kita bisa menghitung menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu? Tidak bisa. Kita tidak bisa menggunakan rumus cepat itu karena yang diketahui di soal di sini adalah jarak, kemudian di sini kecepatan, tetapi yang ditanya atau unsur yang satunya adalah frekuensi, sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus yang cepat tadi. Baik, kita coba bahas bersama-sama. Yang pertama, panjang gelombangnya adalah 3. Sini 3 meter ya, panjang gelombangnya adalah 3 meter. Tahu dari mana? Iya, betul. 7,5 dibagi jumlah gelombangnya. 7,5 dibagi 2,5. Jadinya hasilnya 3. Kemudian, kecepatan pada soalnya adalah 30 meter per sekon. Di
ditanya frekuensi. Dengan menggunakan rumus dasar V sama dengan F kali lambda, kemudian kita masukkan angka-angka yang diketahui di mana V-nya sama dengan 30, F-nya ditanya, kemudian lambdanya sama dengan 3, maka frekuensinya adalah 30 dibagi 3, hasilnya adalah 10 Hz. Demikian, semoga kalian paham ya. Demikian sedikit pembahasan mengenai getaran dan gelombang. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.